Cek. Cek. Dari paten nih. Oh, dari paten. Yang nama untuk paten ini. Orang itu. Nanti. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat Mas Afgan? Semakin bunder ya Mas Afgan ya. Rambutnya juga semakin klimis. Udah kayak anak SMA loh Pak nih Mas Afgan. Wah, besar ya. Habis disunat itu malah tambah besar. Mana? Besar. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Mbak Keisha. Ya semoga warga SD Karangasem sehat semua. Amin amin Pak. Ya ini kebetulan sepertinya kok 2 minggu ini keluarga Karangasem 4 itu ada aja yang apa? Dapat musibah itu. Semoga dari guru maupun orang tua.
Semoga aja nggak ada lagi. Oke. Ya, amin. Amin. Ya, semoga kedepannya lebih baik Iya dan Pak. sehat semua. Sehat semua, segera bisa masuk sekolah ya Pak ya. Ya, amin. Halo Mbak Keisha. Ini untuk Mbak Keisha. ya, gimana Oh enggak. Pak? Mbak Aisyah. Ji Pak, Ji pripun? Mbak Afgan. Ya, punya omongan kecil, kucing. Kucingnya sudah beranak nih. Mas Revan. Selamat pagi Mas Revan. Ikan aja. Revansa. Sama Pak Guru. Jangan sama Pak Guru. Mbak Untuk teman Aisyah. yang lain belum kontak Pak? Belum, ini baru 7 anak yang masuk. Ya. Mbak Aisyah. Ya, semoga dengan acara Zoom meeting ini Iya. anak-anak semangat belajarnya lebih Iya, Pak. meningkat lagi. Mungkin dengan bertemu bertatap muka Iya. dengan teman-teman sekelasnya yang dulu sempat beberapa waktu tidak bertemu, bisa semangatnya tumbuh kembali. Ya, hampir 2 tahun nggak ketemu ini. Ketemu dulu besok. Kalau ketemu mungkin di jalan cuma sekilas gitu. Beda semangatnya kalau misalnya di dalam kelas biasanya bisa oyak-oyakan, jiwit-jiwitan. Suasananya lain. Mas Noval. Selamat pagi Mas Noval. Tadi kelihatan apa videonya dimatikan? Mungkin teman-temannya belum kelihatan jadi agak sungkan mungkin. Ini ada yang izin sakit juga, nggak apa-apa. Cuman atau sakit biasa? Ada yang sakit biasa aja, Pak. Alhamdulillah enggak sampai harus isolasi mandiri. Ini di sekolah ya, Pak ya? Enggak, saya di sekolah, Pak. Sekarang sekolah. Mendet hasilnya kok jarang ketinggalan. Oh, saya di kantor, Pak, tadi. Oh, di kantor. Enggak. Kalau Bujeki Pak ya? Enggak. Saya di pojokan soalnya, sampingnya Bujeki. Jadi kalau dari luar nggak kelihatan. Sekarang kantor sepi. Wonten biaya yang napa tanglet Pak Agus sudah rawuh dereng. Kan kan kadosnya dereng rawuh. Yen kelas wonten niku. Selamat pagi anak-anak semuanya, Mbak Egi, Mbak Hana, Mbak Anissa, Mbak Aditya, Mas Revansa, Mas Wildan, Mas Riki, Mas Furkon. Nah, Furkon bareng sama Dita ya? Oke, nanti kalau mau ngomong silakan dinyalakan dulu mikrofonnya ya, di sebelah kiri bawah. Nah, sama videonya dinyalain dong biar kita kalau nanti di foto kelihatan semua. Tiga menit lagi kita mulai ya, sambil nunggu yang lain.
Biar nggak bengong, Mbak Dita, Mas Furkon jangan deket-deket, agak jauh. Iya, agak jauh. Nah, ya biar nggak bengong harus agak jauh, nggak boleh dekat-dekat. Kalau enggak ya matiin salah satu, Mas Furkon apa Mbak Dita, terus nanti itu udah nggak apa-apa, udah nggak bengong ini. 16 orang, alhamdulillah sudah lebih dari 50%. Anak-anak sudah bisa masuk. Oke. Saya speaking Oke, nanti kalau Bagus sudah mulai, mikrofonnya matikan tapi videonya dinyalakan ya, biar Bagus bisa lihat kalian. Ya, sampai lihat kalian. Videonya dinyalakan aja. Mikrofonnya nanti bisa dimatikan, dihidupkan. Ya, seminggu sekali aja kok. Ya. Terus, nah kira itu Nyalain Mbak Egi. Sekarang juga. Nah, kan kelihatan. Ayo meeting juga. Biar semangat. Ayo jam meeting sekarang juga. Iya Pak. Meeting sekarang juga ya Pak ya. Mbak Devi, pakainya yang bagus no. Duduknya yang bagus, pakainya yang bagus. Pakai seragam. Atasnya Mbak Devi udah seragam, bawahnya tadi belum pakai seragam toh. 18, alhamdulillah. Soalnya ini Bagus sekam, jadi nanti kalian bisa tahu videonya ya. Bagus kirimkan juga gambar-gambarnya nanti di grup. Nah, sekarang juga Bagus bisa kirimkan. Oke, Bagus mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang di rumah yang mendampingi anak-anak. Ya, insya Allah. Oke, 2 minggu ini keluarga Karpat, keluarga Karangasem 4, keluarga besarnya sering sekali mendengar kabar duka. Maka dari itu nanti juga kita kirimkan doa kepada beliau-beliau yang khususnya sakit ataupun yang meninggal, ya agar diterima di sisinya. Khususnya teman kita, ya. Untuk Mbak Chelsea. Mungkin Mbak Chelsea belum bisa hadir, nanti yang dekat bisa memberi semangat kepada Mbak Chelsea ya. Ya. Oke. Alhamdulillah 18 anak dari 30 anak sudah bisa hadir, sudah lebih dari 50%, sudah lebih dari separuhnya. Oke, Bagus akan mulai hanya mengingatkan kembali tentang pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin. Oh Pak, Bagus kan nggak ngajar, cuma ngasih tugas. Nah, Bagus ngasih tugasnya itu berstruktur dari yang mudah-mudah dulu. Dan yang Bagus yakin, kalian itu bisa mengerjakan walaupun hanya dengan membaca. Bagus membebaskan kalian. Jika kalian ingin bertanya kepada orang tua, bertanya kepada kakak, bertanya kepada tetangga, bertanya kepada Mbah Google, ya. Yuk, siapa yang sering bertanya pada Mbah Google? Itu boleh, ya. Karena ilmu bisa didapatkan dari manapun, ya. Tapi nanti konfirmasinya adalah dengan cara kalian
menulis jawabannya di buku, nanti bagus yang menilai. Oh, ini udah betul. Oh, ini belum 100%. Oh, ini sudah benar gitu ya. Oke. Alhamdulillah hampir semuanya nyalain video. Yang belum Mbak Hana, Mbak Najma, Mbak Amarta, Mbak Anissa, Mas Riki, Mas Naufal itu belum nyalain video ya. Kalau bisa nyalain ya videonya. Nah, itu Mbak Amarta. Loh. Padahal Mbak Amarta tadi barusan dari sekolah ya. Ini sudah di rumah. Iya kan? Oke. Ya. Oke. Kalau ada suara yang terputus-putus itu karena ada kekuatan sinyal kita yang berbeda ya. Ada yang lemah jadi suaranya terputus-putus. Kalau sinyalnya bagus insya Allah nggak terputus-putus. Oke. Alhamdulillah anak-anakku semuanya sehat. Ada Mas Furkon, Mas Afgan, Wildan, Mas Radit, Mbak Aulia, Mbak Keisha. Ini masih pakai nama kakaknya ini. Mbak Aisyah, Mas Revansa, Mbak Egi, Mbak Devi belum dikasih nama, masih Oppo A57, Mbak Amata, Mas Naufal, Mbak Aditi Ayu, Mbak Anissa Siva belum dinyalain videonya, Mbak Dita juga belum, Mbak Hana sudah dinyalain, ayo dinyalain, diarahkan kepada mukanya Mbak Hana, Mas Riki, Mas Hafiz juga belum. Nanti kalau ini kan. Oke. Kita mulai sedikit pembelajaran ya. Yang Pak Agus sampaikan nanti matematika ya. Yang mungkin sedikit perlu kita pelajari bersama. Ya. Kemarin hari Jumat dan hari ini hari Selasa kalian sudah mempelajari tentang matematika yaitu tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa toh Pak? Ya sebenarnya namanya juga angka ya. Nah, kalau angka yang kalian tahu itu biasanya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ternyata angka bukan hanya itu. Tapi yang sebelah kirinya 0 atau lebih kecil dari 0, itu juga sebuah angka. Ya, kirinya 0 berapa? Oh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengetahui bilangan itu biasanya dari mana? Dari garis bilangan. Ya. Dari garis bilangan itu sudah terlihat jelas, ya. Yang sebelah kanan dari garis bilangan itu adalah bilangan yang semakin besar, sebelah kiri juga bilangan yang semakin kecil lawannya, ya. Apakah bilangan itu ada batasnya? Tidak. Tidak ada batasnya. Ke kanan terus, ke kiri terus. Kalau kalian gambar garis bilangan itu kalau mau dibatasin ya muteri bumi namanya nanti. Satu itu bumi ya. Satu keliling bumi. Itu baru bisa selesai. Padahal sebenarnya juga itu belum selesai ya. Kan sudah ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, miliar triliun, dan seterusnya. Wah, itu banyak banget. Nah, ya, itulah yang dinamakan bilangan bulat. Ke kanan nggak terhingga, ke kiri nggak terhingga, ditambah dengan angka 0. Angka 0 itu sebutannya adalah bilangan netral. Dia bukan bilangan positif, dia juga bukan bilangan negatif. Ya. Kalau bilangan negatif itu yang sebelah kirinya 0, kalau bilangan positif itu yang sebelah kanannya 0. Itu aja terus. Ya. Nah, tulisannya biasanya gimana? Ada kalau negatif strip angka 4 misal, itu dibaca negatif 4. Tapi kakak-kakakmu atau ibu-ibumu, bapak-bapakmu itu juga ada yang membacanya bukan negatif. Tapi apa? Minus. Oh, ini minus 4. Oh, ini min 4. Minus 5. Itu betul, tapi kurang tepat. Ya. Yang paling tepat adalah kita membacanya adalah negatif, bukan minus. Ya, cara bacanya. Oh, suhu di kutub utara dingin banget ini. Di termometer menunjukkan misal di bawah 0 angka 20. Di situ nggak ada tulisan strip minusnya mungkin. Oh, di bawahnya 20, angka 0 angka 20 di bawah 0. Oh, itu pasti negatif 20. Ya. Kalau es batu, suhunya berapa suhunya es batu? Kalau punya termometer bisa dicek. Es batu, air bisa menjadi es, itu kalau suhunya sudah paling nggak 0.
0 derajat Celcius ya, atau ke bawahnya lagi, itu juga pasti semakin dingin. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari bilangan-bilangan bulat negatif ya, selain suhu. Kemarin di hari Jumat ada. Gampang gini caranya. Oh, kalau mengetahui tentang kedalaman laut, di atasnya itu pasti positif. Tapi kalau positif nggak perlu ditambahi tanda plus, nggak usah. Tapi kalau di bawahnya permukaan air laut, misal yang paus apa lumba-lumba atau ikan apa itu, ilustrasinya itu ditambah strip atau negatif. Oh, negatif 10, artinya negatif 10 meter. Artinya dari jarak permukaan air laut itu di kedalaman 10 meter. Ya. Oke. Oke, sebelum Pak lanjutkan, kita lanjutkan lihat ini dulu ini ya. Pak Agus akan share video, silakan diperhatikan masing-masing dengan baik. Oke, sebentar, sedang proses. Kelihatan videonya anak-anak? Halo, anak-anak? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli, yang ini merupakan bilangan bulat positif, 0, dan lawannya. Lawannya apa? Lawannya bilangan asli tadi. Oke, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Ya. Jadi awalnya dulu membuat apa bilangan itu awalnya dari angka 1. Yang menciptakan bilangan itu awalnya 1, bukan 0 ya. Dari angka 1 itu sampai seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Lalu 0 sebagai tengah-tengahnya dari bilangan bulat. Lalu bilangan bulat negatif sebelah kiri dari 0. Kita lanjutkan ya. Ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita perhatikan dalam garis bilangan. Yang tadi ada bilangan bulat positif. Itu merupakan bilangan asli tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada 0 dan juga bilangan bulat negatif. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke, dilihat di pojokan garis bilangan itu tandanya seperti anak panah ya. Itu menunjukkan bahwa kesananya itu tidak terbatas ya. Jadi walaupun kita hanya nulis 1, 2, 3 terus sebelah 4-nya itu diganti dengan tanda panah, itu jadi kelihatan bahwa maksudnya adalah ke kanannya nggak terbatas, ke kirinya nggak terbatas ya. Ini hanya membatasi dalam hal penulisan saja. Nah, sekarang kita perhatikan lagi dalam garis bilangan. Bilangan bulat positif ini berada di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri angka 0. Semakin ke kanan, ketika kita perhatikan ternyata nilainya semakin besar. Kita lihat nilainya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan semakin ke kiri ini nilainya semakin kecil. 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, perhatikan ya. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Jadi walaupun ini nanti ada perbandingan negatif 5 dengan negatif 1, kalian jangan pikir 5 itu lebih besar daripada 1. Tidak. Kalau kita sudah berbicara mengenai negatif, maka kalau negatif terus angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Ada yang menggambarkan ini. Kalau negatif itu artinya utang. Ya. Oh,
Nek duwe utang siji karo utange 5, utangnya oke endi? Oke 5. Iki utangnya berarti semakin kecil apanya yang dia punya karena utangnya semakin banyak ya. Oke. Ingat ya. Jadi kalau ada 5 dengan negatif 5, yang lebih besar mana? 5. 1 dengan 5, yang lebih besar mana? 5. Negatif 5 dengan negatif 1, yang lebih besar adalah negatif 1. Ya. Nah, kita lihat pada gambar di atas, bilangan yang ada di sebelah kanan dari titik 0. Misalnya 1, ini jaraknya kan 1 nih. 1 ini lawannya adalah negatif. Oke, sekarang kita bicara mengenai lawan bilangan. Kalau lawan bilangan gampang. Misal lawan bilangan dari 3, oh ya udah, angka 3 dikasih tanda negatif. Lawan bilangan 17, ya udah 17 lawannya adalah negatif 17. Kenapa disebut lawan? Maksudnya karena dilihat di sini. Dari 0 ke 1, 0 ke negatif 1 itu jaraknya sama, cuma 1 strip. Ya. 1. Negatif 5, ini negatif 5, ini lawannya adalah angka 5. 10. Nah, bagaimana penulisan bilangan bulat? Nah, sebenarnya sederhana saja. Kalau misalnya 0 dan bilangan bulat positif ditulis seperti biasa saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat positif. Ya. Kalau positif tinggal nulis seperti biasanya. Tidak perlu di depannya ditambahi tanda positif. Positif itu tandanya adalah tambah, ya. Tambah itu artinya tanda positif, tapi tidak perlu dituliskan. Berbeda kalau negatif. Perlu dituliskan tanda seperti kurang ataupun strip di depan angkanya sehingga dibaca negatif. Nah, sedangkan kalau bilangan bulat negatif, untuk membaca bilangan bulat negatif itu diawali dengan kata negatif di depan dan ditulis. Ini kita baca 1, dibaca Ya. Negatif 1. Negatif 5. Orang itu ada yang baca ini di sini min dalam bahasa Inggris. Kan negatif kalau bahasa Inggris negatif. Bukan min 5, tapi yang benar adalah negatif 10 atau min 10 dibaca negatif. Sekarang kita coba membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Artinya semakin ke kanan maka nilainya bilangan bulat tersebut semakin besar. Kita perhatikan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini ya untuk membandingkan ya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin kiri semakin besar. Tanda yang digunakan membandingkan adalah tanda lebih besar, kurang dari, sama-sama dengan. 3 itu ya. Cara gampangnya gimana untuk menggunakan tanda lebih besar sama kurang dari? Pak, aku kadang kewalik-walik. Gampangannya gini. Dilihat ya sebentar. Kita perhatikan sekarang. Negatif 5 ini terletak di sebelah kiri angka 3. Berarti negatif 5 itu kurang dari 3. Kita tulis negatif 5 kurang dari 3. Nah, sekarang kita lagi contoh lainnya. Bilangan negatif 3 itu terletak di negatif 3 itu terletak di sebelah kanan negatif 6. Maka negatif 3 ini lebih dari negatif 6. Ditulis negatif 3 lebih dari negatif 6. Nah, sekarang kita coba mengurutkan bilangan bulat. Langsung ke praktek aja kita nih. Oh, sebentar. Urutkan bilangan bulat langsung ke praktek dari negatif. Nah, oke. Lihat nih. Pak, aku nggak hafal kurang dari itu tandanya madep mana. Lebih dari tandanya madep mana.
Kalau mau nggak usah pakai hafalan itu, lambangkan ini. Ini tanda seperti ini. Yang membuka ini kita anggap mulutnya. Ya, mulutnya dari ini menghadap ke kanan, yang ini mulutnya menghadap ke kiri. Loh, Pak, mulutnya menghadap kemana? Mulut itu menghadap ke yang lebih besar. Ya, yang lebih besar dicaplok. Oh, telu lebih gede saka negatif 5, maka 3 dicaplok. Negatif 3 lebih besar sama negatif 6, maka negatif 3-nya dicaplok. Ya, jadi kalian nggak perlu menghafalkan lagi. Kurang dari sing dito, lebih dari sing dito, hadepe. Nah ya, ingat. Sing gede dicaplok. Nah, sing dicaplok ini mulutnya. Ya, oke. Hari ini ada tugas mengenai membandingkan bilangan bulat. Ya, ini nanti bisa untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Oke, next. Nah, sekarang kita coba mengurutkan bilangan bulat. Langsung ke praktek aja kita nih. Urutkan bilangan-bilangan berikut. Ini ada, coba kita tandai dulu. Ada negatif 5. Terus ada 0. Ada 3. Negatif 3 dan 1. Nah, untuk mengurutkan bilangan tersebut, maka kita tentukan dulu. Misalnya kita mengurutkan dari yang terkecil, maka kita urutkan dari sebelah kiri, karena semakin kiri semakin kecil. Berarti kita urutkan dari negatif 5, negatif 3, 0, 1, dan 3. Oke, ini kalau angka-angkanya masih bisa kita tuliskan di garis bilangan. Garis bilangan amat sangat membantu kita, ya. Ya, kalau angka-angka yang diminta itu angka-angka yang kecil, masih sampai 5 ataupun negatif 5, itu kita bisa menggunakan garis bilangan. Loh, kalau angkanya sampai 100, apakah kalian akan menggambar garis bilangan yang kesini sampai 100? Terlalu susah. Maka kita pahami konsepnya. Kalau negatifnya berada di angka yang angkanya besar, maka nilainya pasti kecil. Contohnya, 100 depannya ada negatif. Oh, negatif 100 itu pasti nilainya kecil banget. Ya. Kalau 100 nggak ada tandanya di depannya, itu baru nilainya besar. Ya. Negatif 100 sama 1 itu besaran 1 karena ini nggak ada negatifnya. Ya. Oke, maka kalau diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil, kalian ambil dulu yang negatif-negatif. Ingat ya, kalau diminta mengurutkan dari yang terkecil, yang negatif dulu di depan. Nah, setelah itu negatifnya yang bagaimana? Ingat, semakin besar angkanya negatifnya, ya, maka nilainya semakin kecil. Jangan kebalik ini, karena pasti nanti mungkin ada yang terbalik, ya. Biasanya ada yang terbalik. Negatif 3 baru negatif 5. Salah. Kalau diminta dari yang terkecil, maka negatif 5 dulu, baru negatif 3. Ya, kalau angka yang seperti ini gampang lah ya. Jarang yang terbalik. Yang terbalik biasanya yang ini. Yang positif, yang biasa. Enggak terbalik. Nah, kalau misalnya kita mengurutkan dari yang terbesar, kita mulai berarti dari sebelah kanan. Kita mulai dari 3, 1, 0, negatif 3, dan negatif 5. Nah, lihat ini. Ini jika urutannya dari yang terbesar. Kalau yang dari terbesar, ambil dulu yang nggak ada tanda negatifnya. 3 sama 1 besar mana? Ya jelas besar 3. Habis itu 1, habis itu 0 kalau ada 0. Habis itu baru yang tanda-tanda ada tanda negatifnya. Ingat, kalau yang dari terbesar, oh berarti negatif 3 dulu, baru negatif 5. Ini berarti yang paling kecil nih. Lupa 5 sama 3 kan kecil 3. Oh, enggak. Bagus, ulangi lagi. Kalau dia ada tanda negatifnya, maka angka yang semakin besar, kalau ada tanda negatifnya, dia nilainya semakin kecil. Kalian harus bisa membayangkan garis bilangan. Oh, negatif 50 berarti neng kono iki. Negatif 100 neng kono. Negatif 1000 neng kono.
Oh, berarti di sebelah kiri 0. Itu pasti kecil. Kalau 1000 di sana, di sebelah kanannya 0. Oh, pasti itu besar. Cukup dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Iya. Selanjutnya nanti kita akan membahas lebih mendetail tentang bilangan bulat. Oke. Oke, itu untuk pengenalan tentang bilangan bulat, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, oke. Bagus mau apa namanya? Mau kuis. Ya, Bagus panggilnya satu persatu. Nanti yang beruntung dia yang menjawab ya. Oh, alhamdulillah ada lagi ya 20 anak ini sudah. Oke, bentar. Sambil Bagus buka. Punya Bagus. Mas Radit, dinyalakan dulu mic-nya biar Bagus bisa. Nah, gitu pintar. Atasannya putih, bawahnya pakai kolor, ya toh? Yo, ya yes, nggak apa-apa. Yang penting kalian semuanya duduknya sopan, ya, jangan jegang. Oh, nek jegang tambah kelihatan sama Bagus. Ya, oke Mas Radit. Bagus tanya, negatif 2 sama negatif 5 lebih besar mana Mas Radit? 5. Mbak Egi, nyalain. Benar apa salah Mbak Egi? Jawabannya Mas Radit. Negatif 2 sama negatif 5 besar mana? Negatif 5. Oh, negatif 5. Bagus tanya satu lagi. Yang sudahnya. Wah. Yang mana Egi? Negatif 2 apa negatif 5? Negatif 2. Oh, negatif 2. Mas Furkon. Pertanyaannya sama. Negatif 2 sama negatif 5 besar mana Mas Furkon? Negatif 2. Negatif 2. Oke, kita konfirmasi sekali lagi. Mas Revan, saya nyalakan mic-nya dulu. Besar mana Mas Revan? Negatif 2 sama negatif 5? Negatif 2. Oke, jawaban yang betul adalah negatif 2. Kalian harus bisa membayangkan negatif 2 kita cerak karo 0. Semakin ke kiri, negatif 5 itu lebih jauh daripada 0. Dan negatif, ada tanda negatifnya. Ya Mas Radit ya? Diingat lagi ya? Kalau 5 sama 2, betul, besar 5. Tapi kalau ada tanda negatifnya, 5 sama 2, ya jelas lebih besar negatif 2. Ya. Oke, sekali lagi yang belum Bapak tanya. Mbak, yang lain dimatikan dulu. Ya, gantian. Nanti ke yang Bagus panggil, baru yang dinyalakan. Ya, udah Bagus matikan. Tenang aja, Bagus bisa matikan mikrofon kalian dari sini. Tapi Bagus nggak bisa menyalakan mikrofon kalian dari sini. Ya, jadi mohon kalau mau nyalakan sendiri ya. Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia. Halo, ya kedengaran ya. Mbak Aulia, Bagus tanya. Negatif 6 sama 5 lebih kecil mana? 6. Negatif 6. Oh, negatif 6. Mas Hafiz, nyalakan. Negatif 6 sama 5 lebih kecil mana, Mas Hafiz? 5. Oh, kan? 2 orang berbeda jawabannya. Pak Agus harus cari satu lagi. Biar jelas jawabannya. Mbak Amarta. Nyalakan, Mbak Amarta. Ya. Nah, negatif 6 sama 5 lebih kecil mana, Mbak Amarta? Lebih kecil negatif 6. Oke. Jadi jawabannya betul adalah yang lebih kecil negatif 6. Oh, ini malah gampang banget. Kenapa gampang?
Satunya ada tanda negatif, satunya enggak ada. Kalau dua angka ini satunya negatif dan satunya positif, yang lebih kecil yang mana? Udah pasti yang negatif. Walaupun tulisannya nanti negatif 100 dengan angka 2. Lebih kecil mana? Ya negatif 100. Walaupun angkanya 100, tapi dia negatif, maka dia nilainya kecil. Oke, terima kasih Mbak Aulia, Mas Hafiz, Mbak Amarta. Oke, ya. Itu ya. Oke, satu lagi lah. Satu lagi. Satu lagi yang belum. Mbak Devi. Mbak Devi, nyalakan mikrofonnya Mbak Devi. Nah, pintar. Dinyalakan dulu, jangan dimatikan. Nah, itu. Udah itu. Oke, selamat pagi Mbak Devi. Ya. Sehat Mbak Devi? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Pak Gus tanya Mbak Devi. Negatif 15 sama negatif 20. Negatif 15 sama negatif 20. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar. Yang lebih besar. Negatif 15. Oh, Mbak Devi jawab negatif 15. Kita cek yang lain. Mbak, yang belum siapa tadi ya? Mbak Anissa juga belum ya? Mbak Anissa. Dinyalakan dulu. Nah, pintar. Mbak Anissa jawabannya mana? Negatif 15 apa negatif 20 yang lebih besar? 15. Negatif ya. Jangan bilang 15 loh. Besok setelah ini kalian itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, ada tanda negatifnya. Terus nanti kalau kalian udah ngitung panjang, angkanya udah benar, harusnya ada tanda negatifnya. Nggak ditulis tanda negatifnya. Kira-kira betul apa salah kalau kayak gitu? Salah. Salah, nanti Pak Gus salahkan. Walaupun perhitungannya udah betul. Angkanya maksudnya ya udah betul. Ya, kenapa? Karena 4 kali 5 20. Negatif 4 kali 5 nanti juga 20. Cuma ada tanda negatifnya. Jadi kalau enggak ada, yang harusnya ada tanda negatifnya terus enggak ada tanda negatifnya, nanti Pak Gus juga menyalahkan. Ya, tandanya harus jelas. Jangan kira hanya titik atau apa. Ya, oke. Tadi yang jawab Mbak Devi sama Mbak Anissa. Ya, betul. Jawabannya adalah negatif 15. Oke, alhamdulillah. Berarti hampir semuanya insya Allah sudah paham ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Apa itu bilangan bulat? Aku ulangi. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, yaitu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ditambah bilangan 0 sebelum 1, dan ditambah lawan bilangan asli atau yang di sebelah kiri 0. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi ada 3 unsur bilangan bulat, yaitu bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan lawan dari bilangan asli. Ya, ada 3 unsur ini yang disebut bilangan bulat. Cara membandingkannya tadi bagaimana? Oh, lebih besar, lebih kecil. Yang lebih besar dicaplok. Nah, di bahasa tulis ya, kalau disampaikan, ya kalian bisa menyampaikan, Pak ini lebih besar, Pak ini lebih kecil. Tapi kalau ditulis, ingat yang besar dicaplok ya, biar gampang ya. Oke, terus mengurutkan, sama tadi mengurutkan. Kalau minta dari yang paling kecil, ambil dulu yang negatif-negatif dikumpulkan. Nah, terus dilihat nih, yang negatif yang paling kecil yang mana. Kalau diminta dari yang paling besar, ambil dulu bilangan bulat yang positif, yang bukan negatif ya. Dilihat yang besar mana. Oke, kalau kalian mengerjakannya hati-hati, pelan-pelan, insya Allah bisa. Waktunya kan sekarang panjang, 24 jam mengerjakannya. Bisa di rumah, bisa ditemenin ya. Loh, Pak Gus gimana? Pak, aku bingung mau tanya, boleh, silakan ya. Tanya Pak Gus melalui WA. Boleh ya.
Kalau sekarang tanya boleh, boleh Pak. Ya, tapi nanti kalau kalian pengen tanyanya nanti, lalu sekarang boleh ya. Pak ini belum mudeng, oke nggak apa-apa, tanya. Pak saya mau ke Mbah Google, googling, boleh? Boleh. Ya, dibaca yang bagus. Jangan hanya main apa ya? Main FF aja. Siapa yang suka main FF di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, Radit tuh ya Bu ya. Angkat tangan. Ya. Oh, Egi juga mau angkat tangan itu sebenarnya. Wah. Oh, Wildan tuh, dia jujur banget tuh. Wildan langsung angkat tangan kayak gini tuh. Wah. Ya. Jangan hanya buat main FF. Pakai HP-nya itu. Sebentar, bentar. Baterainya mau habis sebentar. Ya. Oke, dah bagus kembali. Mas Furkon mau duduk EPY. Bagus itu nggak di sini tapi kan ini kerekam. Semua kejadian yang keluar di kamera itu terekam oleh Pak Gus ya. Jadi bagus bisa tahu nanti. Oke. Sebelum menutup kegiatan hari ini ya, kita bertemu setengah jam cukup lah ya, nggak usah lama-lama nanti. Biar kuotanya nggak terlalu nyedot banyak. Pak Gus tanya dulu. Siapa yang sudah hafal perkalian? Angkat tangan. Boleh. Perkalian 1 sampai 9. Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan? Mbak Hana udah hafal? Mas Revan hafal belum? Perkalian? Belum. Oke. Karena masih pada belum hafal perkalian, berarti nanti bagus sisipkan terus tugas-tugas perkalian buat kalian ya. Kayak sebagai uji coba sekarang. Cepat-cepatan dah. Jangan dong. Nanti kalau cepat-cepatan ribut. Bagus tunjuk. Yang belum jawab tadi Mbak Aisyah, Mbak Aisyah. Aisyah Salsabila dinyalakan. Iya. 5 kali 7 berapa, Mbak? 35. Nah, bentar. Kalau perkalian 5 gampang ya. Mbak yang belum, Mbak Aditya. Nyalain dulu. Mbak Aditya hafal kayaknya. 7 kali 7 berapa, Mbak? 49. Nah, pintar. Mbak Dita. Nyalain videonya Mbak Dita apa gabung ke Furkon? Ya udah di situ. Dita. 4 kali 8 berapa, Mbak? 36. Matikan. Betul enggak 36? 4 kali 8? Najma di mana ya ini ya? Ada namanya enggak ada orangnya. Oh, ada ding. Mbak Najma. Iya, Pak. Nah, iya, dengeran suaranya. 4 kali 8 berapa, Mbak Najma? 32. 32. Oke, 32 ya, pintar. Mbak Najma suaranya sudah semakin besar ini. Udah kayak anak SMP.
Ya, oke, terima kasih Mbak Nasma. Oke, Mas Afgan, nyalakan Mas Afgan. Mas Afgan 9 kali 3 berapa Mas? 27. Pintar. Mas Riki. Mas Riki. Di manakah engkau? Mas Riki. Wah, enggak balas ini. Ada namanya, enggak ada orangnya nih, Mas Riki. Mas Riki. Mbak Hana dulu, Mbak Hana. Nyalain mikrofonnya bisa Mbak Hana? Dinyalakan. Nah, iya. Mbak Hana, ya, Mbak Hana. 4 kali 4 berapa, Mbak? 8. Masa 8? 16. Berapa? 16. Ya. Mbak Egi, Mbak Egi. Mbak Egi, oke. Mbak Egi. Ya. 8 kali 6 berapa, Mbak? 8 kali 6, 48. Kamu lihat apa? Ketawa lagi. Yo, Pak Agus tahu lah. Oh, ini gampang. Ya, oke. 8 kali 6, 40. 48. Oke, pintar. Oke. Nah, Pak Agus di kelas 6 ini juga nanti akan meminta kalian selain hafal perkalian, itu juga bisa porogapit. Ya, itu modal utama. Mbak Keisha belum Pak Agus tanya. Mbak Keisha nyalakan. Nah, iya. Mbak Keisha yang belum 6 kali 7 berapa, Mbak? 42. 42. Ya, pintar Mbak Keisha. Oke. Selain hafal perkalian nanti juga bisa porogapit. Siapa yang sudah bisa porogapit? Mas Radit sudah bisa porogapit. Kalau belum geleng-geleng ya, kalau udah ngangguk-ngangguk ya, nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa. Mas Hafiz sudah bisa porogapit. Geleng-geleng apa ngangguk-ngangguk? Oh, geleng-geleng. Mbak Aulia porogapitnya sudah lancar. Oh, geleng-geleng juga. Mbak Amarta gimana? Belum. Ya, kita belajar bersama agar nanti kalian bisa minimal itu kalau matematika, ya. Oke, perkalian, porogapitnya bisa. Penjumlahan kan udah pasti bisa kalian. Pengurangan juga udah bisa. Tinggal perkalian sama pembagian, ya. Oke, besok bagus ajarkan kalian trik bagaimana melakukan porogapit yang lebih mudah, ya. Tapi sebelum itu adalah perkalian dulu, ya. Kenapa? Karena gampangannya porogapit atau pembagian itu adalah lawan dari perkalian. Angkanya kan itu aja, ya. Angka matematika kan ya cuma dari 0 sampai 9, sekarang ditambah negatif itu aja. Angkanya ya sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, ya. Perkaliannya itu aja. Pembagiannya ya juga sebenarnya itu saja. Masa enggak hafal, ya. Maneman. Oke ya. Nanti biar memudahkan kalian dalam matematika selanjutnya, khususnya matematika, ya. Oke, untuk tugas-tugas yang lain seperti IPA, IPS, dan itu nanti juga bagus sampaikan di pertemuan yang selanjutnya, ya. Oke, alhamdulillah tapi sebenarnya tidak ada masalah ya, IPA, PKN, Bahasa Indonesia masih bisa ya. Oke, kalian kalau mau sedikit belajar juga, bagus kadang dalam menilai itu juga bagus beri catatan kadang loh ya. Tapi kalau tidak diberi catatan dan bagus sudah berhasil nilai, oh kalau tidak sampai 100 atau 90 berarti salahnya masih terlalu banyak, ya. Seperti ide pokok kemarin, ide pokok kalau namanya ide pokok kalau biasanya ya kalau SD itu di kalimat pertama biasanya. Ide pokok kalimat pertama
plek nggak apa-apa. Kalau ide pokok. Kalau kesimpulan itu udah beda lagi, kalimatnya biasanya lebih sedikit, tapi itu sudah menggambarkan keseluruhan dari paragraf. Ya, itu kalau ide pokok. Kalau yang PKN, kemarin kalian sudah belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Pak Gus, ini saya jawabnya udah betul kok, sila ke-1 kayak gini, sila ke-2 kayak gini. Iya, ada yang sudah betul, tapi Pak Gus tanyanya yang kemarin itu penerapannya di rumah atau di lingkungan sekitar. Ya. Jadi dibedakan. Namanya misal kegiatan yang di rumah sama kegiatan yang di luar rumah. Aku hanya pengennya itu aja biar kalian lebih fokus di situ. Ya. Sama kayak kemarin pertanyaannya kan juga beda lagi kan. Sila ke-4 di rumah, sila ke-4 di sekolah, sila ke-5 di rumah, sila ke-5 di sekolah. Ya. Kenapa? Karena Bagus bisa tahu juga loh. Ini jawaban yang benar-benar jawaban dari kalian atau itu jawaban yang ngambil dari jawaban orang. Nah, ngambil gimana Pak? Oh, bisa di Google, bisa di apa itu namanya? Yang biasanya tanya jawab. Oh, lupa Bagus. Ya, di webnya tanya jawab ada itu. Oh, tanya ini apa jawabannya itu ada juga. Ya, kelihatan jawabannya. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mas Afgan, Mas Radit, Mbak Aisyah Salsabila, Mbak Hana, Mbak Devi, Mbak Keisha, Mbak Anissa, Mbak Aulia, Mas Hafiz, Mas Furkon, Mbak Egi, Mbak Amarta, Mbak Wildan, Mas Wildan, Mas Naufal, Mas Revansa, Mbak Aditya Ayu, Mbak Dita, Mbak Nesma, dan Mas Riki. Mas Riki toh ini yang nggak kelihatan, yang lainnya tadi udah jawab. Ya, nanti yang dekat rumahnya di Jawil ya. Mas Riki, mau neng di kok nggak jawab padahal beritanya, padahal masih di sini ya. Oke, semoga semuanya tetap sehat. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Kalian main-mainnya ditunda dulu. Main-mainnya di rumah aja dulu. Sama tetangga aja sekarang banyak yang kena ya. Ya, hati-hati ya di rumah. Eman-eman, kasihan. Kalau kalian itu mungkin masih sehat, masih kuat-kuat. Kalau orang tua kalian belum tentu, ya. Karena virus ini lebih parah jika terkena pada orang tua, ya. Ya. Jadi kalian menjaga diri juga menjaga keluarga. Semoga semakin aman terus kita bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala. Amin, ya. Amin. Oke. Oke, cukup dari Bagus. Terima kasih untuk semuanya. Oh, ini kalian mau pergi sendiri-sendiri apa Bagus keluarkan? Nah, Bagus keluarkan aja ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Bagus foto dulu. Nyalakan dulu videonya. Naufal. Naufal, Najma. Bagus nyalakan. Riki. Bagus foto dulu. Naufal. Iya, di foto. Nanti Bagus kirim ke grup WA ya, jadi kelihatan. Ya. 1. Kelihatan dulu mukanya. 1, 2, 3. Bentar, Bagus kirim ke grup WA. Iya, Bagus bisa langsung kirim ke grup WA. Satu lagi. Angka 4, jarinya 4. Siap? 1, 2, 3. Oke, Bagus kirim lagi. Nanti bisa kalian lihat. Update. Nah. Jempolnya belum, jempolnya. 1. Jempol. 1, 2, 3. Oke, Bagus kirim lagi. Kelihatan nanti. Ya. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Tugasnya dikerjakan ya.